Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menyaksikan hasil dari rangkuman kami dalam jurnal Density Optimization of Slurry of Cutting Material Used in the EPC Process to Taguchi Parameter Design Approach. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isin dan anggota kami Muhammad Erlangga, Andi Purwanto, dan Firmansyah. Berikut teman saya akan mempresentasikan. Ya, sekarang latar belakang. Tepung zirkon digunakan sebagai bahan pelapis pada proses evaporative water casting atau EPC yang memberikan perlindungan tahan api untuk memastikan tidak ada penetrasi logam dan permukaan yang halus. Namun biayanya sangat mahal. Proses EPC merupakan proses yang hemat biaya dan ramah lingkungan. EPC proses adalah sebuah metode pengecoran pasir menggunakan pola polystyrene. Expanded polystyrene atau EPS digunakan dalam proses EPC adalah polimer linear amorf yang disusun dari 92% karbon dan 8% hidrogen. Butiran polystyrene mengalami penguraian termal dan lunak pada suhu 120 Celcius, mencair pada suhu 160 Celcius, dan menguap antara suhu 470 dan sampai 500 Celcius. Pada proses berlangsung, pola ditutupi dengan lapisan tahan api dan tetapi berada di dalam pencetakan selama logam penuangan. Saat logam dituangkan melalui sistem penguapan, busa penguapan dan logam mengantikan lalu berproduksi bentuk pola yang tepat. Masalah penelitian. Beberapa latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang ada pada artikel ini, yaitu 1. Apa saja teknik yang digunakan dalam proses EPC. 2. Apa saja bahan atau material yang secara signifikan mengurangi kepadatan dari proses tersebut. 3. Apa yang dimaksud slurry mixture. Pendekatan yang dilakukan dalam pemecahan. Adapun pendekatan yang dilakukan dari makalah ini sebagai berikut. 1. Menggunakan 3 material atau bahan hasil pengecoran pembakaran, yaitu abu terbang, tepung zirkon, dan bentonit. 2. Dilakukan proses lain atau sisa bertujuan memberikan kontribusi sekunder untuk kepadatan bahan pelapis untuk sesuai terhadap hasil produksi yang diinginkan. 3. Dilakukan pemilihan dari sebuah orthogonal array atau OA. Hasil pemecahan lapisan tahap panas. Lapisan tahap panas memainkan peran intim dalam total proses EPC. Hanya diberikan perlindungan tahan api, tetapi juga untuk memastikan tidak ada penetrasi logam dan menghaluskan permukaan, tetapi juga harus bertindak sebagai pemberan antara pengurai pola busa, polistiren, dan wasir. Berikut akan dijelaskan teman saya Khairul Mukhlisin. Lapisan dan panas material. Pelapisan adalah integral bagian dari pengecoran produksi.
sejak mereka menyediakan sebuah kualitas permukaan pengecoran yang bagus tanpa direkatkan dan dipanggang pasir. Dengan perkembangan dari pengecoran rekayasa, sebuah tuntutan untuk kualitas pelapisan adalah meningkatkan menggunakan dari dan panas pengisi, penangguhan agen, peningkatan dengan baik sebagai meningkatkan manufaktur teknologi. Berbahan dasar air pelapis dapat digunakan tanpa bahaya dari polisterin menyerap air yang berlebihan. Studi telah menunjukkan bahwa air selama 1 tahun polisterin hanya menyerap 0,5% volume. Bubur pelapis tahan api ini bisa jadi diterapkan pada rakitan pola polisterin, penyikat, menyemprotkan, penuangan, atau pencelupan. Next. Pengeringan rakitan pola berlapis. Pengeringan rakitan pola berlapis basah harus dipastikan jika pengecoran bebas cacat akan diperoleh. Merekomendasikan agar pengeringan oven dilakukan setiap saat. Suhu dapat dimanfaatkan cukup terbatas karena di komposisi awal polisterin sekitar 70 derajat Celcius. Suhu hingga 66 derajat Celcius digunakan. Oven pengering untuk meningkatkan sirkulasi yang tinggi yang dicapai oven. Dilaporkan bahwa 97% air telah dihilangkan di 120 menit awal, tapi butuh 252 menit untuk mencapai penghapusan 100% yang terkandung dalam deposit lapisan tahan api dari 4 titik manilon silinder langka. Jika suhu oven ditingkatkan menjadi 66 derajat Celcius, waktu pengeringan akan berkurang jauh. Parameter proses ABC. Untuk mengidentifikasikan parameter proses yang mempengaruhi kualitas coran yang dihasilkan oleh proses ABC, gagam sebab akibat Ishikawa dibangun. Itu diagram sebab akibat Ishikawa menggambarkan bahwa parameter proses dapat mempengaruhi kualitas coran yang dihasilkan oleh ABC. Berikut tepung zirkon, abu terbang, dan pengikat. Next. Slurry mixer. Proses ini bertujuan untuk mencampur lembaran-lembaran material satu dengan yang lainnya dalam satu tangki pengaduk. Tujuan utama dari slurry mixer adalah untuk menghasilkan stabil viskositas bubur untuk serangkaian parameter tertentu dan menghilangkan banyak masalah. Proses bubur umum. Pengadukan bubur adalah alat untuk merumuskan dan mencampur secara menyeluruh bubur premier sebelum ditambahkan ke pot. Bubur untuk lapisan utama perakitan pola harus benar-benar dibasahi karena sebagian yang tidak dibasahi akan tidak berkembang kekuatan. Berikut bagian nomor-nomor dan nama benda tersebut. Next. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, monggo Mas. Baik, pemilihan area ortogonal ada 2 poin utama yang harus diperhatikan sebelum pemilihan area ortogonal. Yang pertama ialah nomor dari parameter dan interaksi dan minat. Yang kedua itu nomor dari level untuk itu parameter dan minat. Setiap parameter 3 tingkat memiliki 2 derajat kebebasan atau DOF. Jumlah level 1, total DOF yang dibutuhkan untuk 3 parameter setiap pada 3 level adalah 6,
awal 3 buka kurung 3 1 tutup kurung kurawal. Sesuai metode Taguchi, total dose dari OA yang dipilih harus lebih besar dari atau sama dengan total dose yang dibutuhkan untuk percobaan. Jadi OA dan L9, OA ini tingkat 3 tingkat standar memiliki 8 dan 91 derajat kebebasan dipilih untuk hadiah analisis. Next. Prosedur percobaan. 9 percobaan dilakukan pada kondisi percobaan ditampilkan pada 2 meja. 3 sampel dari keramik bahan untuk setiap uji coba kondisi adalah siap menggunakan diajak teknik atau mixer. Itu kepadatan dari bubur dulu diukur tanggapan. Kepadatan dari bubur itu ditentukan dengan menggunakan metode konvensional oleh ukuran massa, volume, dan nilai-nilai dari kepadatan untuk efek utama. Berikut adalah main effect atau raw data, di mana R1, R2, R3 merupakan nilai densitas fluid untuk 3 ulangan setiap percobaan. T adalah keseluruhan yang berarti kepadatan dari bubur. Jadi nilainya ialah sama dengan 11,77 ditambah 11,78 ditambah 11,81 bagi 27, yang hasilnya ialah 1,31. Next. Jadi ini merupakan ortogonal penggunaan untuk L9 dengan tanggapan atau metadata dan S atau T rasio, di mana L1, L2, dan L3 ini mewakili rata-rata nilai mentah pada level 1, 2, dan 3 masing-masing dari parameter. L2 sampai L1 ini adalah efek utama rata-rata ketika parameter yang sesuai perubahan dari tingkat 1 ke tingkat 2. L3 sampai L2 adalah rata-rata utama memengaruhi kapan alatnya ini sesuai parameter perubahan dari tingkat 2 ke tingkat 3. Setiap kondisi percobaan dan ulangan dicatat dan diberikan di meja kedua. Kualitas ciri untuk kepadatan adalah dari tipe yang lebih tinggi yang lebih baik. Jadi rasio sinyal terhadap noise atau rasio S/N untuk tipe yang lebih tinggi ini lebih baik. Next. Berikut adalah signifikan parameter proses dan level optimal, di mana yang A ini pengaruh, gambar A ini pengaruh tepung zirkon pada massa jenis adonan, yang gambar B ini pengaruh abu terbang pada massa jenis adonan, gambar C pengaruh antoni pada massa jenis adonan. Respon rata-rata mengacu pada nilai rata-rata dari karakteristik kinerja untuk setiap parameter pada perbedaan tingkat. Nilai rata-rata kepadatan bubur untuk masing-masing parameter pada level 1, 2, dan 3 dihitung dan ditampilkan di tabel masing-masing ini. Dalam memesan kebelajar itu penting dari proses parameter terhadap kepadatan bubur. Analisis varians atau ANOVA dilakukan. Versi gabungan dari ANOVA dari itu metadata untuk kepadatan dari bubur adalah diberikan pada tabel yang kelima. ANOVA juga dilakukan pada data S/N yang dikumpulkan versi S/N ANOVA diberikan pada tabel ke-6. Dari tabel 5 ini jelas bahwa parameter A, B, dan C nilai densitas selari yang optimum diperkirakan pada tingkat parameter signifikan yang dipilih. Signifikan parameter proses dan level optimalnya telah dipilih sebagai A3, B3, dan C3 pada tabel ke-7. Next. Yang berikut adalah main effect
atau efek utama S per N data, di mana signifikan pada 95% kepercayaan diri. Tingkat SSI sama dengan jumlah dari kuota DOF merupakan derajat dari kebebasan, V itu perbedaan, SS pangkat X sama dengan bersih jumlah dari kuota. Next, berikut akan dijelaskan oleh teman saya Mas Andi. Waktu singkat dipersilakan. Ya, berikut ini adalah tabel dari Bullet ANOVA dari SPN Data. Tabel tersebut memiliki L1, L2, dan L3. L1, L2, dan L3 ini mewakili nilai rata-rata rasio S per N masing-masing pada level 1, 2, dan level 3 dari parameter. L2 sampai L1 adalah main effect atau efek utama rata-rata ketiga parameter yang sesuai perubahan dari tingkat 1 ke tingkat kedua. Lalu ada L3 sampai L2 yaitu rata-rata utama mempengaruhi perubahan parameter dari tingkat 2 ke tingkat 3. Next. Ya, ini adalah tabel tingkat parameter proses yang optimal. Ada proses parameter dari zircon floor, fly ash, dan bentonite. Terus parameter destination-nya ada A1, B3, dan C3. Lalu tingkatan optimal density dari lapisan material ada zircon floor hitungan 70, fly ash 75, bentonite 10. Next. Ya, efektif lapisan tahan panas pada permukaan kekasaran pengecoran. Nilai proses yang optimal untuk rentan prediksi kepadatan optimal bubur diterapkan pada polisterin. Pola polisterin ditampilkan pada gambar berikut. Gambar di samping ini adalah gambar dari polistiren. Pola berlapis kering ditempatkan dicetakan yang diisi dengan pasir silika dengan tidak terikat dan dipadatkan. Aduan AI adalah 7%, lalu 7% SI. Lalu dituangkan pada suhu penuangan 700 derajat Celcius. Permukaan kekasaran hasil coran diukur dengan menggunakan optical profile meter. Nilai yang didapatkan dari kekasaran permukaan pengecoran yaitu 2,25 M. Next. Ya, adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian. Kelebihan dari penelitian ini yaitu artikel ini lengkap dengan penjelasan perhitungan untuk mencari tahu material atau bahan apa yang secara signifikan dapat mempengaruhi kepadatan dari bubur. Tingkat optimal dari ketiga material atau bahan yang diperkirakan terbaik dari lapisan bahan dan kisaran optimal yang diprediksi untuk kepadatan bubur. Lalu ada pun kekurangannya yaitu hasil penelitian membutuhkan waktu yang lama. Dalam penelitian ini tidak diberikan penjelasan secara spesifik mengenai evaporative pattern casting, sehingga pembaca harus terlebih dahulu mengetahui atau mencari jurnal tentang apa itu PPC. Pengembangan yang mungkin dilakukan yaitu jurnal ini akan lebih menarik dan sempurna apabila ditambahkan material atau bahan dalam proses hasil pengecoran atau pembakaran, dan juga ditemukan atau dikembangkan alat slurry mixernya dengan kualitas yang lebih daripada sebelumnya, sehingga menghasilkan sebuah produk yang lebih berkualitas. Waktu produksi dapat dipercepat dan awet sampai bertahun-tahun pastinya. Next.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.